Halo guys, selamat datang di FD Neko. Hari ini saya ingin mengunboxing motherboard LGA 1200 dengan chipset H4 10M. Seperti apa? Ini saya beli Mobo bekas dengan harga sekitar 550.000. By the way, ini sebelumnya saya udah testing, jadi udah bentuknya seperti ini. Dan memang kelengkapannya memang batangan, nggak ada boxnya. Nah, ini dia tampilannya. Ini dia mereknya Gigabyte. Bisa dilihat di bagian sini, tipenya H410M S2H. Ini revisinya versi 1.0. Jadi emang nggak ada revisinya lagi sih. Tapi kalau misalkan kalian penasaran, itu dia. Dan ini tampilannya ada tulisan DDR4. Ini RAM-nya memakai DDR4, soket 1200, dan juga support Gen 10 Intel. Jadi untuk Gen 11 sayangnya di motherboard ini nggak bisa, karena memang dari Intelnya untuk Gen 11 ini terdapat perubahan layout walaupun LG-nya sama. Dan bagian I/O kita mendapatkan PS2, keyboard dan mouse. Jadi kalau misalkan keyboard kalian tidak ada USB atau mouse, kalian bisa pakai itu. Dan ini ada VGA, port VGA basic. Dan ini ada DVI. DVI ini model digital. Kalau yang analog itu ada titik 4 di bagian stripnya. Dan di sini ada HDMI port. Jadi kalian bisa memakai salah satu jika monitor kalian tidak mempunyai HDMI atau DVI, atau sebaliknya. Dan ini ada dua buah USB 2.0, dan ini 3.0-nya ada dua buah. Dan ini LAN-nya gigabit 1, dan sisanya ada dua buah USB 2.0 lagi. Dan sampingnya ada audio jack. Dan untuk di bagian audio, dia terdapat 4 buah kapasitor. Ini lumayan bagus untuk sekelas Mobo Basic. Biasanya Mobo Basic itu mempunyai 3 buah kapasitor, dan kapasitor itu mirip seperti kapasitor yang ada di Mobo. Jadi setidaknya bisa mengurangi noise saat kalian mendengarkan memakai audio jack ini. Lanjut lagi, di bagian pin front panel terdapat satu buah front panel audio yang berwarna putih, dan di sampingnya terdapat dua buah pin SPKR. Ini speaker, tapi biasanya kalau speaker buzzer beep itu biasanya 4 pin, mungkin ada lagi. Di sini terdapat pin COM serial port, biasanya untuk printer jadul. Dan di sampingnya di sini ada 12 volt ARGB, tapi di sini tulisannya 12 volt GRB, green, red, blue. Mungkin kalau misalkan kalian ingin nyolokin RGB strip atau RGB hub, mungkin harus perhatikan juga. Dan di sampingnya di sini ada port TPM. Tapi untuk Gen 10 Intel ini sudah include TPM 2.0 ya. Jadi kalian bisa install Windows secara native. Dan ini sampingnya terdapat front USB. Ini front USB 2.0, bukan 3.0. Yang 3.0 ada lagi nanti. Dan samping sini ada front panel untuk tombol-tombol dan LED casing. Dimulai dari kiri atas itu power LED, di kiri bawahnya ada HDD LED, dan di kanan atasnya itu power switch, dan di bawahnya ada reset switch. Nah, yang di sini saya nggak tahu. Dan di atas sini yang 4 pin ini speaker untuk buzzer nih ya. Ini yang biasanya normal bunyi bip bip gitu. Dan di bawahnya ini ada power LED, mungkin beda dengan power LED yang 2 pin. Yang 3 pin ini mungkin untuk casing seperti LED strip mungkin. Saya juga kurang tahu juga. Dan di atasnya terdapat 2 buah pin untuk clear CMOS. Jadi kalian cukup ngejumper 2 pin itu, maka akan trigger untuk nge-clear CMOS-nya. Mungkin saat ngejumper ditunggu berapa detik baru bakal nge-clear. Oke, dan ini chipsetnya ya mendapatkan cooling heatsink tipis, dan di sini sampingnya baterai CMOS. Dan di atasnya terdapat satu buah PCI Express 3.0 16 kali, dan di bawahnya terdapat 2 buah PCI Express 3.0 1 kali LAN-nya. Dan di atasnya kita terdapat satu buah slot M.2. Ini bisa dipakai untuk NVMe dan juga SATA.
Nah, di sini ada yang menarik, yaitu terdapat pengunci atau ya semacam pengunci gitu untuk M.2-nya. Jadi kalian tidak usah ribet-ribet mencari baut, cukup digeser saja. Dan kalau misalkan kalian butuhnya di tengah-tengah atau agak pendek kan M.2-nya, kalian bisa dicopot menguncinya. Ini dia modelnya seperti plastik karet gitu. Dan di bawahnya terdapat sebuah kayak pengait gitu. Kalian cukup ditekan saja, nanti dorong ke dalam, ntar bakal kebuka itu kunciannya. Lalu kalian tinggal pindahkan saja ke tengah atau ke kanannya lagi. Cukup menarik sih ini, walaupun simple tapi sangat berguna. Oke, kita lanjut lagi ke front panel yang di bagian sampingnya. Nah, ini yang tadi USB, terdapat USB 3.2 front panel, dan di sampingnya terdapat 4 buah SATA 3. Ini dia SATA 3-nya, kecepatannya native 6 gigabit per detik. Dan di sampingnya ada 24 pin, dan penguncinya ada di bagian luar. Jadi cukup mudah untuk kalian kalau ingin menyabut atau colok 24 pinnya. Dan di atasnya terdapat 2 buah RAM slot DDR4. Ini dia support sampai 2666 MHz. Ya, seperti biasa Intel melok di Gen 10 ini untuk seri H dan B-nya di 266 MHz. Dan di atas kiri slot RAM terdapat pin untuk CPU fan, 4 pin maksudnya. Dan untuk pasangannya lagi di sini satu lagi, dia sys fan. Cuma ada 2 buah ya, berarti untuk konektor fan-nya. Jika kalian memakai water cooling AIO yang membutuhkan 2 pin sekaligus untuk CPU fan dan juga untuk water pump, kalian udah habis, nggak ada lagi tambahan. Kalau misalkan kalian punya fan casing yang membutuhkan 4 pin ini, paling ya jalan satunya memakai splitter. Kalian beli splitter lagi untuk bisa memakai ketiganya. Oke, di bagian atas terdapat 4 buah VRM untuk CPU, 4 fase, dan satunya lagi ini untuk memori. Layoutnya sih kelihatan basic, tanpa ada heatsink, normal sih ya untuk CPU untuk 65 watt sampai 95 watt. Sekitar i3 ke i5 mungkin masih aman sih. Dan VRM-nya ini terdapat seperti doubler gitu, 2 buah chip dalam satu fase. Dan terakhir ini soket CPU-nya, tidak dapat CPU protection-nya, cuma dapat penutup kertasnya aja ya untuk sebagai pelindung. Ya, is okay lah daripada nggak dilindungin sama sekali saat pengiriman. Dan ini CPU, konektor CPU powernya atau EPS disebutnya, 8 pin. Oke, mungkin segitu aja dari layoutnya. Mungkin nanti kita akan bahas BIOS-nya, tampilan BIOS-nya seperti apa, dan juga kita lihat versinya seperti apa. Langsung aja kita coba tes ya. Oke, Mobonya sudah berjalan dengan normal, dan kita sudah mendapatkan informasi dari CPU-nya. Bisa dilihat di situ Intel Core i3 10100F, RAM-nya 8GB, dan speed-nya ini saya ubah sebelumnya ke 266 MHz, cuma iseng doang, dan ternyata bisa booting. Dan ini di RAM statusnya ini mengacu pada speed bawaannya default, tapi yang berjalan aslinya di 266 MHz ya. Oke, semuanya normal, terbaca dengan baik. Lanjut kita cek advance mode-nya. Di sini terdapat CPU clock ratio, ring ratio, FVX, dan advance-nya. Semuanya saya set auto, tetapi untuk VTD ini virtualization-nya saya enable. Bagi kalian yang membutuhkan virtual machine atau emulator, wajib dinyalakan. Oke, balik lagi ke sistem memorinya. Ini tadi saya set ke 266 MHz. Habis itu di bagian advanced memory settingsnya, itu timingnya saya ubah juga, yang tadinya auto ke 16 16 16 38. Ini saya mengikuti JEDEC-nya yang ada 15 19 36, tapi saya agak longgarin dikit karena kalau dibuat auto itu ya timingnya berantakan. Balik lagi ke bawah, ini ada settingan voltase CPU dan DRAM.
Lanjut lagi, next di sini ada pengaturan power, dan di bawahnya ada I/O port. Kalian bisa setting sesuka hati tentang input outputnya, seperti LAN controllernya di enable atau disable, audionya juga enable disable. Dan di sini ada bagian penting, above 4G decoding. Ini seharusnya ada mode resizable bar-nya, tapi di versi BIOS terbarunya. Ini berfungsi untuk mengaktifkan fitur di VGA-VGA terbaru. Kalau diaktifkan dia menambahkan performa. Dan di bawahnya ada Super I/O, LSB, Network Stack, NVMe. Saya nggak pakai NVMe. Dan juga settingan SATA-nya, dia bawaannya modenya ke AHCI. Di bawahnya kalian bisa pilih lagi. Dan di sini ada PCI Realtek dan settingan-settingan basic lainnya. Tapi cukup lengkap juga sih fiturnya menurut saya. Ini bagian TPM-nya. Settingan TPM-nya kalian bisa ubah. Miscellaneous, PC ini ya, monitoringnya bisa dilihat itu voltasenya normal, termasuk voltase DRAM dan PSU-nya 33 volt, 5 volt, 12 volt. Dan di bawahnya lagi kalau kita back, di situ ada smart fan, kalian bisa mengatur kecepatan fan CPU kalian. Dan di samping sini terdapat Q-Flash, ini aplikasi untuk nge-flashing firmware BIOS untuk upgrade BIOS. Dan di bagian boot sini terdapat settingan-settingan booting. Oh ya, untuk bagi kalian yang memakai harddisk lama atau SSD lama yang memakai MBR atau legacy, kalian harus menyalakan CSM-nya dulu. Kalian enable dan pastikan storage bootnya ke legacy. Jadi kalian bisa booting Windows tanpa harus menginstal ulang. Tapi kalau kalian storage-nya masih kosong, saya sarankan CSM-nya di disable dan kalian install dengan mode WiFi. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar terus berkembang kemudian. Dan like video ini jika bermanfaat. See you later guys, bye.